Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Di antara nikmat besar yang kita rasakan saat ini adalah menjadi seorang muslim. Dan yang lebih besar lagi ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang muslim untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Karena tidak semua orang yang berislam menjadi ahlus sunnah wal jamaah.
Sementara Nabi SAW menjanjikan surga bagi orang yang mengikuti sunnah beliau SAW. Dan ahlu sunnah wal jamaah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling mengenal kebenaran, sehingga mereka berada di atas jalan yang benar sementara yang lain menyimpang. Mereka lah orang yang paling mengenal kebenaran, paling mengetahui al-haq, dan yang paling sayang kepada makhluk, paling sayang kepada manusia. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka paling sayang kepada manusia? Karena mereka senantiasa berdakwah siang dan malam, mendakwahkan dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Dakwah yang mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena salaf artinya pendahulu, orang yang terdahulu dalam Islam, yaitu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, di mana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Jadi orang terbaik adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dan generasi terbaik yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah dengan para sahabat, itulah salafus saleh. Itulah salafus saleh. Kemudian diikuti dengan tabi'in, kemudian diikuti tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas, 3 generasi terbaik, afdalul qurun, sebaik-baik generasi di tengah-tengah umat Islam sampai kiamat kelak. La ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak datang suatu zaman pun kecuali yang setelahnya menjadi lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menjadi baik, kita harus kembali kepada generasi awalnya. Imam Malik bin Anas mengatakan, la yasluhu hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah, orang-orang yang mengajak manusia kembali kepada salafnya, kembali kepada generasi terdahulunya. Dan ini juga yang ditakuti oleh orang-orang kafir, ditakuti oleh orang Yahudi dan Nasara. Apabila umat Islam kembali kepada generasi emas itu, maka mereka akan meraih kejayaan di muka bumi ini, di dunia ini sebelum di akhirat. Dan memang itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan Islam di atas seluruh agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah mereka mengajak kepada dakwah sunnah ini. As-sunnah, kata Imam Malik bin Anas, adalah safinatun Nuh. As-sunnah adalah perahu Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang mengendarainya dia selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang menyelisihinya dia tenggelam, dia binasa. Orang yang tidak mau mengikuti as-sunnah, orang yang tidak mengikuti dakwah Rasul dengan para sahabatnya, mereka lah orang-orang yang akan tenggelam. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Kenapa? Karena prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah, prinsip dakwah salafiyah adalah yang pertama kali mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan juga membasmi lawannya, yaitu kesyirikan. Inilah yang didengungkan dakwah salafiyah. Maka bukanlah dakwah salafiyah, bukan dakwah yang kembali kepada salaf, ketika tidak memperhatikan perkara yang paling penting yang diperhatikan oleh para rasul semuanya, dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka para rasul semuanya menjadikan pondasi yang paling mendasar dari dakwah mereka adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah, tingkah laku dan perbuatannya. Semuanya ditauhidkan, diesahkan hanya untuk mencari ridha Allah semata, bukan untuk mencari dunia atau mencari ridha manusia ataupun yang lainnya. Semata-mata hidup untuk mencari ridha Allah. Itulah tauhid, dan itulah dakwah yang menyelamatkan umat manusia. Itulah dakwah kasih sayang. Karena ahlu sunnah wal jamaah tidak ingin manusia masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Siapa yang menjadikan Allah, wa may yaj'al ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, fatulqa fi jahannama maluma madhura, maka akan dilemparkan dalam jahanam dalam keadaan tercela dan hina. Orang yang menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah akan dilemparkan ke dalam jahanam. Itulah yang diantisipasi oleh dakwah salafiyah. Kemudian yang kedua, dakwah salafiyah adalah dakwah kasih sayang. Kenapa? Karena dakwah salafiyah ingin mengembalikan umat ini kepada pemurnian Islam, kepada ajaran Nabi SAW sebelum tercampur dengan berbagai perubahan-perubahan, dengan tambahan-tambahan dan pengurangan. Islam yang orisinil, Islam yang asli, yang murni, yang sofi, yang jernih, belum tercampur oleh pencemaran-pencemaran apapun. Itulah as-sunnah, itulah dakwah Rasul SAW. Sebagaimana Rasul memperingatkan hal ini dalam setiap khutbahnya, memperingatkan dari perkara-perkara yang baru dalam agama, dan beliau juga menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, tidak ada padanya urusan kami, tidak ada sumber dari Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Ahlu sunnah sayang kepada umat. Jangan sampai kita repot beramal, kita bersusah payah beribadah, ternyata hasilnya hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah mengajak agar kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang murni. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Nanti di hari kiamat di mahsyar ada telaga, Rasul mendahului kita di telaga itu. Wa man marra alayya syariba, siapa yang melewatiku dia akan minum dari telaga itu. Wa man syariba la yatmau abadan, dan siapa yang minum dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun, kemudian benar-benar akan datang kepadaku beberapa kaum, beberapa manusia. A'rifuhum, aku kenal mereka, wa ya'rifunani, mereka pun kenal aku. Nabi bisa mengenal umatnya walaupun tidak ketemu. Karena umat Islam dibangkitkan hurran muhajjalin, putih wajah, tangan dan kakinya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Nabi kenal umatnya. Kemudian apa? Tsumma yuhala baini wa bainahum, ternyata dihalangi antara aku dengan mereka. Mereka dijauhkan dari telaga, tidak bisa mendatangi telaga Nabi SAW. Faqulu, maka berkata, innahum min ummati, sungguhnya mereka umatku. Kemudian dikatakan, fayuqal innaka la tadri ma ghayyaru, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu. Itulah bid'ah. Itulah ajaran baru yang membuat orang terhalang dari telaga Nabi SAW, tidak bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Yang dikatakan oleh Nabi, telaga Nabi adalah telaga yang paling besar, yang jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit, yang airnya putih, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, yang siapa minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Tapi orang-orang yang mengikuti bid'ah tidak akan bisa minum dari telaga itu, tidak bisa mendatanginya bahkan. Maka kata Nabi SAW, suhqan liman ghayyara ba'di, sungguh celaka orang yang merubah-rubah setelahku, celaka orang yang merubah-rubah agama ini sepeninggalku. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikanlah cara beragama kita. Apakah ada sumbernya dari Rasulullah SAW atau hanya ikut-ikutan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka membuat ajaran-ajaran baru di dalam Islam yang tidak ada contohnya, tidak ada isyaratnya dari Nabi SAW, tidak ada takrir dari Nabi SAW sama sekali. Maka perhatikan, itulah yang dikhawatirkan Nabi dalam berbagai hadisnya, banyak sekali, dan Nabi setiap Jumat minimal sekali memperingatkan perkara itu. Dalam khutbatul hajah beliau, bahwasanya perkara yang baru itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan mengantarkan ke dalam neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Dakwah salafiyah
dakwah kasih sayang. Karena selain membasmi kesyirikan dan membasmi kebid'ahan, dakwah salafiyah juga membasmi kemaksiatan. Dakwah salafiyah mengajak manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan kehidupan, dan kehidupan itu anugerah yang indah. Karena ketika seorang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga dan bahagia selama-lamanya. Tapi orang kalau nggak pernah hidup di dunia, tidak akan pernah tahu yang namanya surga. Maka inilah keindahan yang luar biasa, karunia, anugerah yang besar bagi kita yang patut kita syukuri. Jadilah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah dalam beribadah, itulah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tidak mengikuti kebid'ahan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap aturan yang telah Allah buat, terhadap ajaran yang telah Rasul gariskan sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, kita tahu semuanya, Allah telah berfirman, barang siapa yang beramal sebesar darah pun dari kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar darah, dia pun akan melihat balasannya. Itulah yang menjadi modal utama bagi dakwah salafiyah, ingin menyelamatkan manusia dari sekecil apapun pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya wajib untuk taat kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang mulia, bahagia dunia hingga akhirat, masuk surga dalam keindahan selama-lamanya, abadi dalam kenikmatan. Semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah kekalkan hidayah itu. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti as-sunnah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersabar di atasnya, karena tidaklah mudah mengikuti ajaran Nabi, terutama di akhir zaman yang kata Nabi seperti orang yang memegang bara api. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.